Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam NIM 2011212019 kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran filsafat menurut Johann Gottlieb Fichte. Filsafat Fichte. Ajaran tentang suatu filsafat adalah merupakan hasil pemikiran seseorang atau beberapa ahli filsafat tentang sesuatu hal secara fundamental. Mengaji suatu filsafat merupakan aktivitas yang tidak pernah lepas dari analisis proses pengembangannya. Kajian filsafat harus dimulai dari sejarah perkembangannya dari awal hingga perkembangannya pada masa ini. Mengingat bahwa filsafat adalah suatu proses dialog antara orang-orang di zamannya yang kemudian dilanjutkan oleh generasinya. Idealisme merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran atau ide dan bukanlah benda di luar pikiran kita atau materi. Realitas itu sama luasnya dengan pikiran, maka yang real itu rasional, yang rasional itu real. Benda-benda di luar pikiran seperti alam, masyarakat, alat-alat, dan seterusnya tidak memiliki status ontologisnya, yaitu tidak sungguh-sungguh real. Benda yang kita lihat seolah-olah di luar pikiran kita seperti kursi di hadapan kita sebenarnya adalah ide atau pemikiran dalam bentuk lahiriah. Menurut sebuah kamus filsafat, idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan suatu yang lain. Dalam tataran epistemologis, idealisme berpendapat bahwa dunia eksternal hanya dapat dipahami dengan merujuk pada ide-ide dan bahwa pandangan kita tentang alam eksternal selalu dimediasi oleh tindakan pikiran. Dalam kamus lain dijelaskan bahwa idealisme adalah sistem yang dasar penafsirannya fundamental adalah ide, berlawanan dengan materialisme yang menekankan ruang, sensibilitas, fakta, dan hal-hal yang bersifat mekanisme. Idealisme menekankan supraruang, non-sensibilitas, penilaian, dan ideologis. Biografi Johann Gottlieb Fichte. Johann Gottlieb Fichte lahir pada tanggal 19 Mei 1762 di Rameinau. Ayahnya adalah seorang penyamak kulit di sebuah desa kecil dan ibunya adalah seorang penenun pita. Fichte mewarisi sifat ibunya, yaitu mempunyai sifat yang tidak sabar dan ditampilkan sepanjang hidupnya. Fichte mudah menerima dasar-dasar pendidikan dari ayahnya dan mampu menunjukkan kemampuan luar biasa. Hal itu membuat Fichte mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan menganyam pendidikan yang lebih dari anak-anak di sekitarnya. Pada tahun 1780, Fichte belajar teologi di Universitas Jena dan Leipzig. Weyher von Millet adalah seorang pemilik tanah negara, terus mendukungnya, tetapi ketika beliau meninggal pada tahun 1784, Fichte harus mengakhiri studinya tanpa menyelesaikan gelar itu karena tidak memiliki uang. Fichte berhenti dari studinya dan berusaha bekerja sebagai guru pada beberapa keluarga kaya. Selama tahun 1784 sampai 1788, ia bekerja sebagai seorang tutor berbagai keluarga Sachon
Selanjutnya, Fichte bekerja sebagai tutor pribadi di Zurich selama 2 tahun, yang merupakan waktu kepuasan terbesar baginya. Di sini dia bertemu Johanna Rans. Pada tahun 1790, beliau bertunangan dengan Johanna Rans yang kebetulan menjadi keponakan dari V.G., penyair terkenal Klopstock. Pada tahun 1798, Fichte menerbitkan artikel berjudul The Basis of Our Belief in a Divine Government of Dian, membuatnya dituduh sebagai ateis karena telah mengateisasikan Tuhan sebagai aturan moral di dunia. Pada tahun 1799, karena terlibat dalam perang ateisme, beliau mengundurkan diri dari Universitas Jena dan pindah ke Berlin. Pada tahun 1810, Fichte diangkat sebagai profesor di University of Berlin yang waktu itu baru didirikan, dan 4 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 Januari 1814, beliau meninggal dunia karena serangan penyakit tipus yang dideritanya. Beliau meninggal pada usia 51 tahun. Keahlian Fichte dalam bidang filsafat dapat dilihat dari 3 jenis hasil karyanya, yaitu Über die Bestimmung des Menschen, tentang tujuan hidup. Yang kedua, dasar seluruh epistemologis. Yang ketiga, sistem etika menurut prinsip-prinsip epistemologi. Terus pemikiran dari Johann Gottlieb Fichte. Johann Gottlieb Fichte merupakan filosof yang mengembangkan beberapa pemikiran dari Immanuel Kant. Menurut Fichte, fakta dasar dari alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Dengan demikian, dunia merupakan ciptaan roh yang bebas. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Dengan melalui metode deduktif, Fichte mencoba menerangkan hubungan ego dengan adanya benda-benda non-ego. Karena ego berpikir mengiakan diri, maka terlahir non-ego, benda-benda. Dengan secara dialektif, berpikir dengan metode tese, antitese, sintese, Fichte mencoba menjelaskan adanya benda-benda. Secara sederhana, dialektika Fichte itu dapat diterangkan sebagai berikut. Manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindrakan objek tersebut, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk bentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Fichte menganjurkan supaya kita memenuhi tugas, dan hanya demi tugas, maka tugaslah yang menjadi pendorong moral. Isi hukum moral ialah berbuatlah menurut kata hatimu. Bagi seorang idealis, hukum moral ialah setiap tindakan harus berupa langkah menuju kesempurnaan spiritual. Filsafat sebagai ajaran tentang ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu yang ke-1, ajaran tentang ilmu pengetahuan teoris. Ajaran ini membicarakan tentang hal metafisika dan ajaran tentang pengenalan. Yang kedua, ajaran tentang ilmu pengetahuan yang praktis. Ajaran ini membicarakan tentang hal etika
Di dalam ajarannya tentang ilmu pengetahuan yang praktis, Fichte menentang Kant yang mengajarkan bahwa setiap orang harus mentaati kewajiban. Menurut Fichte, yang penting bukan ego atau aku, manusia dalam arti yang seideal mungkin. Sebab itulah yang mengajarkan tata tertib serta keseleraan di tengah-tengah benda yang banyak sekali. Makin mendalam orang yang menyelami alam semesta, makin luas cendrakawala tata tertib itu. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat moral. Hidup yang memegang moral mengandung suatu usaha di dalamnya. Tugas manusia bukan yang untuk mengetahui, tetapi juga untuk berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.